disiapkan jadi pemimpin masa depan begitu. Mereka semua anak-anak muda dilibatkan dalam proses-proses publik dan saya bertemu beberapa orang saat ini nih, selagi kita sudah punya capres dan cawapres, mereka tidak harus milih Anies loh. Bagi saya itu track record yang penting. Tim kampanye nasional Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mengklaim diksi gemoy yang kini melekat kepada Prabowo menandakan capres nomor urut 2 itu disukai anak muda. Nah, kalau misalnya Radit rutin mengikuti sosial media, itu ada momen di mana Pak Prabowo mengatakan gemoy, apa itu? Kan yang teriak. Sebenarnya dianya sendiri belum ngeh gitu ya. Organik dari pendukung yang rasa ya, lucu aja gayanya dia. Kan gemoy itu menggemaskan, lucu ya kalau saya Google artinya apa. Jadi memang organik. Dan di setiap kesempatan kita ketemu dengan pendukung selalu ada yang terlontar seperti itu. Bahkan organik tuh kemarin tiba-tiba rame tuh yang joget-joget pada ngikutin kan. Akhirnya saya juga bikin di TikTok gitu loh. Dan stiker-stiker WhatsApp juga banyak loh itu. Akhirnya juga banyak yang bukan dari tim sukses yang buat diksi gemoy itu ya. Malah Pak Prabowo juga nanya dia oleh, apa itu gemoy? Sedangkan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku akan mengoptimalkan media sosial sebagai sasaran kampanye untuk anak muda. Meski demikian, Ganjar Mahfud akan tetap turun ke bawah untuk berinteraksi dengan rakyat. Media sosial kan umumnya banyak digandrungi oleh kaum muda dan kaum perempuan. Ya, kalau kita melihat presentasi dari follower-follower itu begitu. Jadi sebenarnya itu juga menjadi sasaran kampanye kita, tapi juga tidak menjadi yang utama tentunya. Yang utama tentu lebih ke turun ke bawah. Kita sepakat lah, saya rasa semua paslon juga sepakat. Jadi sebenarnya apa yang diharapkan pemilih muda dan anak muda dari pasangan Capres-Cawapres di Negara Plus 62 ini kita akan bahas bersama dengan pendiri pesta kita, Samara Amani. Selamat sore Mbak Samara, apa kabar? Baik, apa kabar? Sehat-sehat Mbak Samara. Mbak Samara, pesta kita ini kan adalah sebuah gerakan anak muda yang berbasis isu dan dampak ke depannya untuk mengubah peran generasi muda dalam proses kemajuan bangsa. Nah, jadi pertanyaan pertama, apa yang diharapkan anak muda dari 3 pasangan capres dan cawapres kita sekarang? Apa yang mereka inginkan? Sebenarnya sederhana saja sih Mbak. Anak muda itu kita nggak boleh reduksi hanya sekedar gimmick, tapi kita juga harus fokus membahas isu yang substansial. Misalnya apa sih? Kalau saya boleh tarik, ada 4 isu yang sangat penting. Pertama soal ekonomi hijau gitu ya, green economy itu tentang transisi energi, tentang polusi udara. Ini kan hal-hal yang tentang masa depan bumi kita, masa depan kita semua anak-anak muda yang akan tinggal di bumi yang lebih bersih, yang lebih sehat gitu kan. Yang kedua soal lapangan pekerjaan gitu. Lapangan pekerjaan ini sangat penting dan isu yang sangat terikat dengan anak-anak muda karena banyak lapangan-lapangan pekerjaan yang akan tergantikan dengan kemajuan teknologi, dunia digital, dan juga bagaimana meningkatkan skill set anak-anak muda kita agar mampu menghadapi industri yang makin berkembang ini. Yang ketiga, masalah perempuan. Isu perempuan adalah isu yang sebenarnya penting untuk generasi kita. Karena gimana bisa kita membangun dunia yang adil, membangun masa depan yang adil, kalau misalnya tidak ada kesetaraan gender, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Ini adalah isu yang paling sering dilupakan dalam masalah kekerasan seksual, masalah peningkatan partisipasi perempuan, masalah keterlibatan perempuan, itu sesuatu yang penting yang harus menjadi highlight juga. Sama yang terakhir yang juga harus sering dibahas adalah soal perumahan. Ada banyak sekali anak muda kita, sekitar 80 juta lebih dari anak muda di Indonesia itu tidak memiliki akses terhadap rumah yang lebih baik. Nah, ini masih menjadi isu karena memang ini bukan persoalan yang mudah untuk diselesaikan. Sifatnya substantif yang inilah yang harus banyak dibahas oleh kandidat-kandidat kita. Dan saya juga berharap dibahas oleh komunitas-komunitas muda agar men-shape isu, agar para kandidat juga nggak bicara hal yang pragmatis aja, tapi bicara hal yang substansial gitu kan. Dan ya Mbak ya, Pilpres ini bukan hanya tentang memilih kandidatnya aja. Ya pemimpin yang kuat, pemimpin yang hebat membutuhkan tim yang kuat. Jadi kita perlu tahu gitu, apa saja yang dipikirkan oleh para kandidat dan apa saja yang dipikirkan untuk membentuk tim yang kuat ini. Ya, semua gagasan, visi misi besar yang sudah diungkapkan dengan baik memerlukan orang-orang yang bisa mengeksekusi sampai di level. Oke.
ada 4 isu ya tadi ya, soal kesetaraan gender, ekonomi hijau, kemudian lapangan pekerjaan, dan ini jadi penting soal perumahan juga. Ya, betul sekali. Jadi kalau menurut Anda, apa kontribusi yang bisa dibuat anak muda untuk pemilu 2024 ini, terutama untuk yang diinisiasi lah setidaknya oleh Pesta Kita? Ya, sebenarnya kalau misalnya Pesta Kita kan lebih seperti wadah ya, yang menampung banyak komunitas-komunitas yang membicarakan berbagai macam isu gitu kan. Nah, tapi yang ingin juga saya highlight, isu menjadi penting ya, karena memang supaya bukan cuma lucu aja, tapi juga tentang bagaimana mereka relate dengan isu yang dibawa para kandidat. Tapi juga kalau bicara keaktifan, saya kira yang paling penting adalah tentang mentoring. Gitu. Mentoring ini sesuatu yang seringkali dilupakan, padahal itu hanya bisa terjadi ketika mereka percaya dengan tokoh yang melibatkan mereka. Saya termasuk orang yang beruntung. Saya misalnya diajarkan sama sosok yang tahan, soal profesionalisme, soal integritas. Mentor seperti itu penting untuk melibatkan anak muda kandidat tertentu, membentuk kepercayaan kepada mereka. Misalnya Mbak, ini bukan soal pilihannya pada siapa, tapi saya ingin menunjukkan aja tentang level of trust dan model-model menentukan pilihan. Misal saya percaya dengan judgement beliau gitu kan. Jadi bukan soal mendukung siapa, tapi ketika Pak Erick mengatakan, beliau percaya dengan Pak Jokowi dan beliau melihat kontinuitas atau keberlanjutan itu bisa terjadi misalnya dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran, saya merasa saya percaya dengan judgement beliau. Kenapa? Karena saya percaya dengan beliau gitu. Saya percaya dengan Pak Jokowi dan merasa keberlanjutan itu bisa terjadi dengan adanya pilihan politik yang dilakukan oleh Pak Erick. Nah, percayaan multi level seperti ini yang dibutuhkan anak muda. Siapa yang menjadi tokoh yang mereka idamkan, judgement apa yang tokoh yang mereka idolakan itu bisa. Ini saya kira sesuatu yang underrated yang dibahas, tapi sangat penting. Oke, artinya nanti apa yang bisa dibuat oleh anak muda agar anak muda lebih aktif lagi, lebih bisa berkontribusi dalam pesta demokrasi nanti 5 tahunan ini, kita akan bahas nanti lebih lengkapnya selanjutnya usai jeda bersama kami di Rumah Pemilu. Kami akan kembali sesaat lagi. Sebenarnya apa yang diinginkan atau apa yang diharapkan dari para pemilih muda dan juga anak-anak muda kepada para pasangan calon presiden dan calon presiden nanti akan berkontestasi di pemilu 2024. Saya masih bersama dengan Samara Amani, pendiri Pesta Kita. Mbak Samara, kita masih lanjutkan. Nah, kalau ngomongin soal anak muda, soal kontribusi anak muda, bagaimana caranya supaya anak muda ini bisa lebih aktif dan lebih peduli terhadap pesta demokrasi, terutama nanti untuk 2024? Menurut saya kembali lagi, kadang tuh kita terlalu menitik beratkan semuanya di anak mudanya gitu. Anak muda diminta terlibat, anak muda diminta aktif, itu penting gitu. Dan sebenarnya kita juga nggak boleh lupa bahwa anak-anak muda kita sebenarnya anak-anak muda yang aktif gitu ya. Kita bisa lihat dari tingkat kepedulian mereka terhadap isu lingkungan, terhadap isu yang berkaitan dengan perempuan, isu kesehatan mental. Anak-anak muda kita ini adalah anak-anak muda yang aktif gitu. Tapi yang sering kali dilupakan bagaimana menitik beratkan kepedulian dan keinginan untuk melibatkan di level-level elit dan di level-level para kandidat dan bahkan ya para politisi yang ada gitu. Karena kita harus melihat of trust gitu ya, sebuah kepercayaan yang kita harapkan. Ini kan sekarang diharapkan anak muda percaya nih dengan kandidat, anak muda percaya dengan politisi, anak muda percaya dengan elit-elit politik. Tapi yang juga harus, kepercayaan yang sama harus diberikan oleh para kandidat, oleh para elit politik ini kepada anak-anak muda gitu. Karena kepercayaan itu dua arah gitu. Kepercayaan itu nggak bisa kita harapkan hanya dari anak muda. Kepercayaan seperti apa yang harus diberikan oleh para politisi ini? Ya pertama, kepercayaan yang berbasis kebijakan yang real, yang relate dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua, kepercayaan berbasis melibatkan mereka, mengajari. Mengajar itu adalah ya proses mentoring yang benar ya, yang baik ya. Karena tanpa itu semua gitu ya, kita tidak bisa ada keaktifan anak-anak muda gitu. Anak-anak muda ini kan sebenarnya bukan orang-orang yang pasif, Mbak. Mereka orang-orang yang aktif. Tentang sekarang gimana melibatkan mereka, kesempatan luas untuk mereka untuk betul-betul berkontribusi ya, bukan setengah-setengah. Karena seringkali ketika kita melibatkan anak-anak muda, kita melibatkannya secara setengah-setengah. Yang penting ada anak mudanya. Kalau memang betul-betul percaya dengan anak muda, pelibatannya tuh nggak boleh setengah-setengah. Pelibatannya harus level of trust yang serius, kepercayaan yang total. Ya selama anak-anak muda kepedulian, keahlian, ya dan kemampuan.
Oke, ini anak-anak muda juga, ini adalah anak-anak muda yang cerdas, potensinya juga sangat besar. Kalau kita lihat juga dari hasil survei juga angkanya pemilih muda ini nggak sedikit. Mereka juga paham bahkan isu-isu ekonomi, isu lingkungan, isu kesetaraan gender. Nah yang paling penting yang juga bahkan tidak kalah penting adalah ketika mereka sudah mau berperan aktif, mau berkontribusi, bagaimana supaya mereka bisa dengan cerdas dan cermat untuk memilih pemimpin baru ke depannya. Ya menurut saya lagi-lagi itu kembali ke apakah pemimpin-pemimpin tersebut mau melibatkan gitu. Karena seperti tadi yang sudah saya jelaskan juga di segmen sebelumnya adalah level kepercayaan itu harus berikat dengan siapa orang yang dipercaya oleh anak-anak muda itu. Itu kan kenapa sekarang setiap kandidat dan lain sebagainya sangat peduli dengan menggait influencer, yang leaders dan lain sebagainya. Karena memang anak-anak muda itu bisa percaya dengan seseorang ketika dia percaya dengan orang yang dia percaya gitu. Kayak tadi kan saya kasih contoh, saya percaya dengan Pak Erik percaya dengan Pak Jokowi, percaya bahwa dan bisa melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ya saya ikut beliau gitu. Nah itu hal yang sama, level kepercayaan yang sama itu yang harus diberikan pada anak-anak muda. Siapa yang leaders, influencer, atau orang-orang yang harus didekati oleh para kandidat ini untuk membuat anak-anak muda ini juga percaya gitu. Karena kepercayaan itu kan nggak bisa dari bawah langsung ke atas, layernya, ada multi levelnya gitu. Jadi saya kira hal-hal itu penting. Kita nggak bisa bicara menggait anak muda hanya dengan hal-hal seperti normatif. Harus ada pendekatan yang real seperti tadi, tapi juga harus ada pendekatan yang berbasis kebijakan supaya mereka merasa dilibatkan karena itu isu mereka. Oke, harus ada pendekatan yang lebih ke anak muda gitu ya Mbak Samara ya? Ya, baik. Terima kasih atas obrolannya. Kita harapkan juga apa yang tadi disampaikan oleh pendiri pesta kita, Samara Amani, ini didengar oleh calon pemimpin kita, siapapun itu harus memprioritaskan atau juga nggak bisa dianggap sebelah mata lagi nih jumlah pemilih muda, terutama juga nanti anak-anak muda yang mau aktif dan peduli terhadap Pesta Demokrasi 5 tahunan ini pemilu 2024. Terima kasih Mbak Samara Amani, pendiri pesta kita sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu sore hari ini.